Nabi itu tahu bahwa akhirat itu tidak bisa batasi Allah. Kamu tidak bisa nyemprit Allah, Allah ini akhirat loh, amal sudah tidak manfaat, ingat itu. Tidak bisa seperti itu. Allah itu nggak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat. Artinya Allah meskipun di akhirat tetap duwe hak yaf'alu ma yasa atau yaf'alu ma yurid. Nggak bisa kamu terus wah ini akhirat, amal ra iso dikirim wong mati, amal ra iso dikirim. Yang pangeran kok mbok atur. Makanya ada kiai mengatakan kok untuk qadar ora iso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, kok untuk qadar ora iso dirubah sekali dicatat selesai. Jari kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile apa? Yamhu ma yasha wa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego saking baiknya. Ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuta wasa'tu safa. Ismat sirahmu angkat. Kujo apa tak turuti. Terus semenjak itu Nabi minta apa? Syafaat. Karena dulu ulama itu sudut pandangnya itu ya seperti itu. Ada yang ulama suka ibadah itu sholat, ada yang milih apa tidur. Sampai Imam Ghazali bilang suatu saat ibadah terbaik di zaman akhir itu tidur kan. Sholat saja kalah sama tidur kan. Tapi itu loh ya, yang wajib tetap loh, terus kamu gak sholat wajib. Begini beliau mencontohkan itu. Ada orang sholat tahajud terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan. Sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur, bisa tidur. Kata Imam Ghazali, timbang kita tahajud terus nuntut pangeran aduk turu katanya. Mergo engko dia akibat terus setan memberi bisikan, lo nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul, berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab enggak. Daripada ngono ki aduk turu ora tau donga ya. Timbang abri-abri Islam ya, timbang elek-elekin apa? Islam. Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud sholat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau nggak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramandi. Macam. Daripada ngono ora usah apa? Tahajud turu. Dan jenis kayak ini tuh banyak. Makanya ulama kayak saya itu saenake dhewe itu ya jarak. Saya sering didolani muhibin terus bilang Gus saya doakan gini-gini saya mau nyalon bupati atau saya gini, saya bilang gak waduh orang dongo nak ramandi darani ulama dongane ramandi. Nak mandi kamu jadi bupati tetap nganggep karena beli. Sopo sing raro bupati saya gak beli. Ribet kan? Ketika mereka jadi ngunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli? Yang beli maksudnya nggak beli nggak usah tersinggung. Jadi ribet ngadepin. Nggak artinya gini loh, doa itu jangan dipakai begitu loh. Kalau minta nasihat, tak nasihati jadi bupati yang baik, gubernur yang. Kalau minta doa itu resikonya. Akhirnya gigi kalau diminta doa ya doa, sebenarnya diisinya itu nggak doa kemenangan. Selamat. Itu nggak selamat gitu. Karena ribet. Makanya Islam itu doa itu setelah iman. Aturan iman benar baru doa. Aturan iman benar termasuk Allah itu yaf'alu ma yasha, boleh melakukan yang dikehendaki. Allah nggak boleh terdikte oleh doa kita, nggak boleh. Ya saya ulang lagi ya, mazhab Hasan Asyadzili ini khas kita. Jadi la ilaha illallah itu didahulukan sebelum istighfar. Tapi kebalikannya mazhab Imam Sanusi itu dibalik. La ilaha illallah itu kalimat yang sakral. Karena yang sakral dibutuhkan muqaddimah, yaitu yang melafadzkan harus yang sudah bersih, yang sudah steril baru melafadzkan la ilaha illallah. Maka dalam mazhab Sanusi ya istighfar dulu baru la ilaha illallah. Nah, cara mazhab Abul Hasan Asyadzili kebalikan, istighfar itu sah setelah sahnya tauhid. Kamu ikut mana dulu? Asyadzili apa Sanusi ya? Alhamdulillah sama-sama tidak paham ya sudah. Akhirnya sudah. Ya nggak kemana-mana kan gitu. Jadi apa ya? Terus ini saya teruskan ini biar khas pesantren atau khas NU lah, kalau bahasa Pak Rektor khas NU. Ini Ben sampean tahu beberapa perbedaan itu lazim, halaman 24. Ya, halaman 24 sama 25 tak baca, ini masih orisinil. An Sufyan bin Uyainah, ini juga gurunya Imam Syafi'i. Kata Sufyan bin Uyainah, beliau cerita kana Isa wa Yahya alaihi masalam ya'tiyanil qaryah fayas'alu Isa an syirari ahliha wa yas'alu Yahya an khiyari ahliha. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi, sama-sama masih muda.
Kalau di satu kampung yang Nabi Yahya tanya, ini keluarga terbaik siapa? Saya mau nginap di situ karena kumpul orang baik itu nyaman. Kalau Nabi Isa kebalikan, keluarga terburuk mana ya? Saya tak di situ. Nah terus akhirnya faqala lahu Yahya, lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kalau kamu bermalam kok malah kumpul orang-orang yang nakal? Innama ana tabibun udawil mardo. Saya ini nabi para dokter. Di mana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit, ngobati yang sakit. Makanya di NU itu ya banyak Ki Jazab mengumpuli yang nakal-nakal. Nak tepak yang ngentas yang nakal, nak ora tepak ya katut. Ini adu nyali lah sudah gitu. Tapi itu ada ilmunya, yaitu niru Nabi siapa? Isa. Kalau kamu dokter penelitian itu cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih? Yang banyak pandemi, karena yang namanya penelitian ya di situ kan. Kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan, ke daerah miskin apa daerah kaya? Nah sama, kalau ngentas kefasikan ke daerah fasik apa daerah orang soleh? Fasik. Ya, tapi itu Nabi Isa. Nah kalau kamu tidak Nabi kan potensinya kan ngadut itu. Tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancani fasik-fasik, itu sebenarnya ada dalilnya, yaitu Nabi siapa? Isa. Nah terus masalah tegas dan lunak. Ketika ada mahasiswa misalnya pacaran, boncengan lanang dan perempuan, itu pilihan kita apa? Kalau tegas terus gak mau mendengar kita, misalnya gini contoh gampang, tak beri contoh Pak D, jangan orang tua, nanti secara fikih itu beda. Nah ini kan kita orang pesantren lah, biasa ngaji fikih detail. Kamu Pak D seorang perempuan mahasiswi misalnya sering pacaran, setiap ke situ sama pacarnya kamu diam saja, padahal kamu dosen keislaman. Mesti pawanaan kamu nyimpulkan ternyata pacaran itu tidak apa-apa, buktinya Pak D itu tidak negur, menengahi. Ini berarti as-sukut alal mungkar. Tapi kebalikannya, Pak D ini terkenal keras, nak rono mesti ada aku ponaan, akhirnya yura rono mesti ngerti nak mesti diamuk. Nah dua orang ini sama-sama gagal kan. Yang lunak menjadikan ponaannya pacaran terus karena enggak negur sehingga dikira membolehkan. Sing keras juga gak sempat bina wong rono era wani. Akhirnya dua orang ini sama-sama enggak ketemu, sama-sama enggak berkesempatan membina kan? Gagal membina kan? Karena yang keras ponaannya enggak pernah situ, berarti enggak bisa bina kan? Yang lunak membiarkan berarti juga ada bina. Nah, Islam itu antara dua itu. Ya agak terlalu lunak, nggak terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, misalnya ada kiai terlalu keras, lu masyarakat mau tanya itu gimana? Lari kan? Lu saya ini punya pengalaman pribadi. Saya ini kan kecelok orang alim. Itu kalau pernah ya saya itu berusaha ya pokoknya ya umumnya orang alim lah, tenang terus anteng, nggak gejlok-gejlokan. Itu nggak ada yang tanya. Saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan. Terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa? Wong alim wis wibawa, meneng tambah banget wibawan. Bala Quran sering gojlok rektor macam-macam. Terus wong wanita kok, saya biasa ke pasar pandangan dicegot orang. Gus, putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas haid gini-gini. Kalau badhe sowan jenengan, gak usah sowan ning kene mbek ngadeg-ngadegan. Terus tanya, yang haid berapa hari, Gus? Ya supaya rudat ilal adat sebelum dia punya penyakit istihadah itu berapa? 6 hari ya sudah, kembali 6 hari lainnya mustahadah, tetap sholat, tetap normal. Tapi kalau saya wibawa mau pasar gue tasbih dulu iku mesti wong salaman njaluk donga yakin. Tapi baru kayak rada uraan ketemu wong-wong, dol pening ndi? Mak pening ndi? Gus beneran Gus ketemu jenengan kula wingi badhe tuwa kok. Akhirnya tanya. Dadi uraanku iku amdan. Lha nek sampean asli, iki asli uraan. Karena ndak uraan lah tetap ndak wibawa kan. Jadi baru kayak uraan itu ya banyak. Saya itu kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya, ya biasa tuh tanya macam-macam. Karena saya uraan. Ke pasar ya orang, bahkan di bis sering ketemu orang, wah beneran Gus kalau badhe suwanjana badhe tanya ini. Ya sudah di sini aja. Jadi semua itu diilmoni. Nah, Nabi itu punya sisi yang dua-duanya jalan. Memang beliau luar biasa, dipilih Allah yang luar biasa. Nabi ketika wibawa itu banyak sahabat yang bahkan mengenali wajahnya aja tidak bisa. Ka'anna ala ru'usihim at-thair, bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut terbang, saking antengnya.
Tapi Nabi sekali mengeluarkan job, sekali santai, itu sahabat tanya itu sampai yang nggak pantas ditanyakan. Nabi saya tadi kumpul istri saya, tapi tidak inzal, itu wajib mandi ndak? Aro'aita law anna ahadana ya'ti imra'atahu wa lam yunzil. Itu ya ditanyakan. Nabi mun kumpul ya betul saged inzal sepundi. Guys betul lagi. Terus ya ada yang tanya macam-macam. Ya saking ada sahabat dipanggil Nabi tambah lari, dipanggil lagi tambah lari. Panjenengan nyeluk oh pas kula kumpul bojo kula. Lah kula kuwatir jenengan orang suci, saya belum mandi, makanya saya lari. Nabi ngendikan innamal mukmin thahir, ya nak masalah ketemu kiai ra apa-apa ijek junub. Sementing kok nak salat ya adus sik. Tapi Nabi sekali pakai madzahirul jalal, tapi pakai wibawanya, itu orang nggak berani ngomong. Tapi sekali Nabi rileks, itu orang bisa tanya apa saja, termasuk halal yang nggak pantas. Ada sahabat itu tanya lucu, tanya Maimunah. Maimunah itu ya cantik tapi sudah agak tua lah. Maimunah, ya umal mukminin, hukumnya ngambung bojo pas Ramadan piye? Wah gak roh aku, gak tahu diambung kan Nabi pas Ramadan. Tanya Saudah, wah malah orang-orang diambung. Kalau Saudah itu kan wis tuwa itu. Lucunya istrinya jawab, tanya Aisyah yang mungkin Nabi, iya yang mungkin tanya Aisyah. Itu yang usul ya istrinya Nabi Maimunah. Selalu Aisyah, tanya be Aisyah. Ya Amirul ya umal mukminin gini-gini. Aisyah yang cantik masih perawan kan. Qabbalani Rasulullah bahwa oh Nabi biasa ngambung-ngambung pas Ramadan dan beliau tetap puasa. Akhirnya fakih ngarang kan wa takbil fi Ramadan wa tublah la tubtilu shauma ngambung ora. Iku ya udah biasa di sini. Ya nasi bojone ayu. Nah ini artinya seasik itu gitu. Jadi garwane Nabi sing ngrasa rodok tuwa, wah aku ora tahu ya. Kok Aisyah. Serilek itu dulu itu. Maksudnya orang Islam pertentangan itu. Maksudnya ini ya balik semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin, tapi nyontokno rileke ora iso. Agama itu rilek, tapi nyontokno rileke ora iso. Mergo ora pati ngaji. Contohnya iso, tapi mau gawe kaidah mau Islam itu rahmatan. Jadi Nabi itu lah, Allah juga gitu. Allah itu kalau sudah memperlihatkan madzahirul jalal, itu mbok malaikat Jibril rawani. Ketika Allah dengan madzahirul jalal. Tapi kalau Allah dengan madzahirul jamal, madzahirul apa? Jamal. Iku yo gojok-gojok kan ambek makhluk gojok. Yo buli-bulian cara sakniki. Ya sampean delok ning hadis syafaat itu, akhiru man dakhalal jannah atau akhiru man kharaja minan nar, itu di beberapa judul. Ada seorang rojul yang ahli neraka ya, dintas mbek pangeran terus ditudono swarga. Gusti, swarga sengiler tok ora wong wayu ora, wis ngiler tok. Ngerjaluk Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarimu asal mlebu metu kon neraka ora jaluk-jaluk meneh. Sumpah lho ya, gak jaluk apa-apa meneh. Mboten Gusti. Sekali saya keluar dari neraka tidak akan minta apa-apa lagi. Wis wallahi la as'alu ghairaha, mesti ghaira khoslah, ghaira tilkal khoslah. Ya niku selain keluar dari neraka saya tidak akan minta lagi. Didono swarga wong do kelon seru wibet kan. Sing bojone elek kan dendam dadi ning swarga iku. Swarga wis macam-macam. Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu, jarine ra janji ra njaluk meneh. Akhire ya wis didelokno neraka. Jadi pangeran jawabe gampang, didelokno neraka. Roh neraka begitu menyakitkan, begitu ngeri. Sudah Gusti saya tidak minta surga, sementing enggak masuk neraka. Rabbana srif anna adzab jahannam. Setelah lama itu diadepno swarga njuk mlebu swarga, terus diadepno neraka. Akhirnya ya sudah. Saiki mlebu swarga gak apa-apa. Iku jawabe lucu. Atas taziu binjenengan ngenyek kula. Wong karuan ra ahli swarga kok mlebu swarga. Terus akhirnya mlebu swarga kan, mlebu swarga tamanna, sangen-angen sing mbok jaluk apa? Orang angen-angen yang indah-indah, laka wa asratu amsal, ya siku tak turuti wa asratu amsalih lan lipatan ke 10. Jawabe wong lanang ya lucu, atas taziubi wa anta rabbul alamin. Jenengan pangeran kok ngenyekan. Maksudnya wis karuan aku ora pantes. Terus jare pangeran, la astaziubika walakinni alama asya'u qadir. Aku gak ngenyek kowe, pancen aku pangeran. Nuruti kowe iku iso. Jadi Allah sendiri ketika dengan madzahirul jamal itu malaikat ya ono sing wani bantah. Masyhur itu kan malaikat sing bantah pangeran ataj alufiya mayufsidu fiya wasfikut. Karena Allah dengan madzahirul jamal. Sing paling masyhur Nabi Musa.
Nabi Musa itu ketika Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj itu beliau kira-kira di langit keempat lah yang masyhur atau kelima. Melangkahi. Nabi Musa menangis, ya Rabbi ini apa-apaan? Orang sing ja'a ba'di kemudian melangkahi makom saya ini apa-apaan? Dan Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior. Kok melangkahi makom saya ini apa-apaan? Enggak fair. Sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril, reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu? Jawab malaikat Jibril lucu. Ya rohidatahu, Allah sapal gayane Musa. Biar. Jadi lucu. Ya dibiarin aja sama Allah. Tapi jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah, tetap berkah bagi kita. Betul. Ketika setelah Mi'raj diwajibkan sholat 50, gentena Nabi Musa kelihatan nabinya. Sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya loh, gak nguntungkan kita sebetulnya, tapi yang nguntungkan. Sebenarnya tidak niat nguntungkan kita, tapi nguntungkan. Nabi Ibrahim kan di langit ke-6, keren lah. Konti jong ketemu Allah ngeten-ngeten kan sholat 50. Karena Nabi Ibrahim terkenal Nabi baik, tidak bantah. Bareng Nabi Musa, kenapa diceluk pangeran? Aku akan sholat ping 50. Inna ummataka la tutiku dalik. Wah, gak kuat umatmu. Serai-rai gak umatmu ora ngarah kuat 50 rokaat. Tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita. Fa inna ummati la umatku sing gagah-gagah ra iso meneh umatku. Berarti sebetulnya ya itu masih pakai gengsinya sebetulnya. Wes ngono-ngono lah sementing kita untung. Sebetulnya dia itu enggak terima wong umat saya aja yang lebih kuat. Enggak kuat apalagi umatmu. Lah terus sebutin irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Itu berarti Allah dengan madzahirul jamal. Sudahlah, datang ke Allah minta keringanan. Allah itu baik. Minta, ambek Allah ya diringanan mau 5 tok. Jadi cek 45. Balik ke Nabi Musa, piro 45, cek ra kuat umat. Wong umatku ora kuat. Jadi sebenarnya dia bilang umatku ora kuat. Lho cara Nabi Muhammad model wong Malang. Yo beda umatku mbek umatmu. Ribet kan? Beda. Lho Nabi Muhammad kan enggak seperti itu kan? Enggak punya akhlak Malang kan, akhlak. Maksudnya akhlaknya mujur itu loh, akhlak yang baik gitu. Ya akhlak yang mujur, bukan yang Malang gitu. Jadi Nabi ya manut. Tinggal 40 kan, dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan, masyhur itu. Ya kan kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan 9 kali. Itu setelah 5 itu Nabi Musa cek usul masih ragu. Itu cara Nabi munggah nentek. Ini entek ya. Terus iya doa tuntas betul. Sebebas. Terus munggah ado-ado lha opo? Ngapain itu? Akhirnya Nabi Muhammad sudah sampun ya kalimah Allah. Saya ini malu sama Allah Musa. Sudah 9 kali dan diturutin terus. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu Nabi Musa biasa nego sama Allah. Tapi ketika Allah dengan madzahirul jalal itu Nabi Musa enggak berani. Yaitu di hadisus syafa'ah. Hadisus syafa'ah ketika manusia datang ke Nabi Adam, ya tuna Adam. Ya Adam anta abul basar ngene isfa'li ana inda rabbik. Kamu saya minta mensafaati kita. Nabi Musa, Nabi Adam inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdab ba'dahu mislah. Ini Allah sedang murka besar dan tidak akan murka seperti ini lagi. Sudah saya tidak berani, nafsi. Nabi Ibrahim enggak, termasuk Nabi Musa ketika itu ya enggak berani. Karena Allah dengan madzahirul jalal. Itu Nabi Musa enggak berani. Sudah saya sendiri itu pernah salah. Yaitu saya membunuh seseorang yang enggak disuruh oleh Allah membunuh itu. Yang pas jotosi orang Kipti. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad. Pas ke Nabi Muhammad Allah dengan madzahirul jamal. Dengan madzahirul jamal sampai Kanjeng Nabi ngendikan analah saya akan memintakan syafaat kalian. Terus fa ahmadu rabbi bima hamida allamaniha rabbi. Saya muji Allah dengan pujian-pujian yang orang lain tidak tahu, hanya saya yang diajari, kata Rasulullah. Nah di sini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca, kenapa Muhammad sebagian namanya Ahmadu. Itu dari af'al tafdil fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya Nabi yang lain. Jadi Ahmadu bukan dari fi'il mudhari' lil mutakallim tapi dari af'al
tafdil. Fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cara mujinya Allah di atas pujian para nabi. Makanya di sini Sayyid Ali Zainal Abidin kalau muji hamdal hamidin wa fauqa hamdil hamidin. Jadi pujian saya ini di atas rata-rata cara mereka apa? Memuji. Yaitu sirinya apa? Nabi itu tahu bahwa akhirat itu tidak bisa batasi Allah. Kamu tidak bisa nyemprit Allah. Allah, ini akhirat tuh. Amal sudah tidak manfaat. Ingat itu. Tidak bisa seperti itu. Allah itu nggak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat. Artinya Allah meskipun di akhirat tetap duwe hak yaf'alu ma yasa atau yaf'alu ma yurid. Nggak bisa kamu terus wah ini akhirat amal ra iso dikirim wong mati, amal ra iso dikirim. Yo pangeran kok mbok atur. Kalau kita yang mengirimkan tidak bisa, tapi kalau Allah tetap bisa. Makanya ada kiai mengatakan kodok qadar ora iso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, kodok qadar ora iso dirubah sekali dicatat selesai. Jadi kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile apa? Yang huwa ma yasha wa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud, masyhur itu terus, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuta wasatu safa. Ismat sirahmu angkat, kujo apa tak turuti. Terus semenjak itu Nabi minta apa? Syafaat. Jadi makanya terus banyak GNO sing macam-macam lah. Ono sing potongane wedi terus hati-hati. Niku berarti makome Madzahirul Jalal. Ono sing amen guyon nek makome Madzahirul Jamal. Ono sing ra jelas ngene iki, sing ra jelas. Nak guyu buanter kok nangis kok buanter. Jebule urusan utang. Lah ini sudah yang udah. Jadi makanya yang rileks saja. Sebenarnya agama ini santai, rileks karena agama ini harus bifarohin wasururin. Enggak boleh agama ini dibawa dengan kekerasan, dengan antisosial. Karena agama ini harus kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu, harus senang, harus rileks. Makanya saya jadi kiai itu senang takutnya gini. Sekali saya tidak senang jadi presiden buruk. Ternyata jadi wong alim ra enak. Itu contohnya. Sampai merengut terus uripe susah. Nanti orang tidak berani jadi orang alim. Makanya saya akan buktikan bahwa saya lebih bahagia dibanding rektor. Nanti orang ingin jadi rektor semua, ingin jadi orang alim. Iya, makanya ini kan bentuk kearifan lah. Jenengan ngakui fungsi kiai kayak saya itu bentuk kearifan. Saya juga ngakui jenengan ini butuh kearifan. Saya sering didolani KUA itu. Itu rata-rata ya didikan kiai. Kompilasi hukum Islam itu banyak ya, janda cantik. Contohnya harus cantik, kalau jelek nggak mungkin terjadi kan. Ada janda cantik kebetulan suka kawin tapi takut zina. Saya ulang lagi, suka kawin tapi takut. Itu seringnya gitu Pak Rektor. Jadi dia kawin bosen, bilang ke KUA, Pak saya sekarang mau nikah sama ini. Loh, tapi kamu mau punya suami. Ya tapi kan nggak tercatat Pak. Itu KUA-nya rata-rata itu nggak berani. Meskipun nggak tercatat, karena secara fikih meskipun nggak tercatat tetap dia seorang perempuan yang bersuami, maka nggak boleh nikah sama orang lain. Tapi secara hukum santri nggak bisa dong menikahkan perempuan sing dzati zaujin yang punya suami. Jadi ini barokahnya kerjasama yang baik. Jadi di masyarakat itu tertanam didikan kiai nggak boleh nikahkan perempuan yang bersuami, tapi di KUA ngikuti hukum formal. Dan di Indonesia itu KUA itu rata-rata konsultasinya ya sama kiai, sehingga ya nggak berani akhirnya meskipun aku udah mlebu rokok mbak gak iso. Dan itu banyak. Seorang lagi ya, makanya ini kan pesantren itu nggak boleh mati. Orang kiai-kiai kayak saya nggak jelas-jelas itu harus lebih jelas lagi. Karena ini yang on time, yang online, yang siapa saja bisa tanya. Saya itu SMS saya itu nggak punya HP WA. HP jadul itu SMS-nya tiap hari tak berapa. Orang yang tanya dari Kalimantan, dari Aceh. Gus di kampung saya ada masjid 2 itu yang Samana. Ada yang dari orang perkotaan, Gus di perumahan baru ada masjid, yang Jumatan baru orang 12, sah enggak? Ya langsung saya jawab, sah. Dalilnya ini. Ya sudah. Nah, tapi kata Imam Syafi'i gini harus orang 40, itu madzhab Syafi'i, dalam madzhab yang lain gini-gini. Itu kalau tanya rektor itu kan ribet, masuk ajudan dulu, asisten dulu, panjang. Wah itu kan ribet kan. Memanggil dosen dekan VAI, dipanggil dekan VAI nggak mau langsung jawab, cari dosen yang nekuni itu. Usul fikih saya nekuni itu baru seminar, nunggu dulu mbak, ini orangnya baru. Panjang kan.
Bisa tutup Islam kalau kesuwen. Coba kalau tanya kiai kan enggak ketemu di jalan. Dulu Mbah Zubair kata Mbah Mun. Saya termasuk santri yang diapresiasi Mbah Mun. Dhisik Mbah Zubair ya ngono, anak nong takok wis sowan gak oleh. Gak takok ning kene ae. Jangan biasa ditanya orang ngadeg-adegan. Ya alhamdulillah ilmunya cukup, kalau gak cukup ya kok sik. Jadi sebetulnya orang sopan itu ya agak-agak ada yang ditutupi sebetulnya. Mboten prayogi teng dalan nginjang mawon matur. Ya sebetulnya ya sebenarnya memang ilmunya agak cukup gitu. Tapi itu sebenarnya secara fikih itu haram, menunda itu haram. Ya haram tuh, coba bayangkan ya kalau tanyanya sekarang, Gus saya ini sudah keluar darah 1 bulan penuh, padahal normalnya hanya 6 hari. Saya nanti sholat enggak? Kalau nginjang mawon dugi kula, berarti kan hari ini belum ada keputusan. Sholat apa enggak kan? Tapi karena modus tadi, boten prayogi nggih ngendikan ngoten teng dalan nginjang tengen kula. Itu kemungkinannya 2, sopan atau goblok itu saja. Kayaknya kalau sopan enggak lah. Kayaknya enggak lah kata. Karena secara fikih itu jelas haram. Bagaimana mungkin sesuatu yang harus dipraktekkan nanti duhur dijawab besok, berarti duhur asar sampai subuh belum ada jawaban, berarti nggak ada sholat kan? Ya, makanya dibutuhkan orang-orang alim yang kultural seperti ini, dan NU menghormati kultural. Tapi Mbah Mun juga sangat menghormati Islam formal, karena tadi produk-produk formal itu bisa dilembagakan oleh negara, dan itu kita ikut untung gitu. Makanya Mbah Mun itu kalau punya tamu KUA, punya tamu polisi sampai pejabat itu. Kenapa saya contohkan KUA? Supaya jangan kira seperti pendapat orang-orang hasud, wah mesti aja disolani presiden seneng, menteri seneng. Enggak juga, sebenarnya semua kiai itu mulai KUA sampai polisi, polsek, polres itu seneng semua, karena sama-sama diajak mengawal bangsa ini, diajak mengayomi semua masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakat ngeritiknya, jenis kiai disolani menteri ya seneng, presiden, berarti yang soal kiai itu ya mulai KUA, kapolsek, kepala desa, RT, mudin. Itu mudin kalau tanya ya lucu-lucu. Gus kalau nate nyembelih pitik kemanian, pitik gue gede man. Akhirnya Gus ngerti nak kemanian langsung tak sebelah benda itu terusannya gue satu orang. Itu ribet. Ya tak jawab lah, pitik pasti gue cek urip orang. Itu cek urip Gus. Wes sah orang madzhab Malik cek urip. Karena itu ada perdebatan antara madzhab Malik dan madzhab Syafi'i. Nah cara Imam Syafi'i itu agak ketat. Hewan yang punya kehidupan sudah muttoribah, misalnya ayam jago, contohnya harus jago, karena kalau ayam kecil diikhlaskan haram. Jadi yang cilik wae kan gitu. Fikih itu ya, fikihnya orang Indonesia itu pecundang. Kalau ayam kecil nggak ditanyakan, mate ra wis. Kalau jago, jago ditabrak truk kejet. Andai kan nggak disembelih pun mesti mati. Itu cara madzhab Syafi'i itu haram. Karena penyembelihan ini tidak menjadi penyebab kematian, tapi memang karena kecelakaan tadi. Ini cara madzhab Imam Malik enggak. Andai kan enggak disembelih, matinya kan 2 menit lagi atau 1 menit lagi. Andai kan enggak disembelih, berarti mati sekarang itu bawaan peso apa bawaan kecelakaan? Ya sudah halal gitu caranya. Nah akhirnya ya saya bilang ya sudahlah, kita semuanya Malik. Jadi cara debat, cara Imam Syafi'i enggak, cara berpikir itu sudah tidak kehidupan yang normal, yang dimana-mana penyembelihan itu mematikan yang hidup normal. Jadi agak ketat. Sehingga dalam contoh kemanian, kalau dalam bahasa Jawa nyembelih agak sempurna terus pesonya jatuh atau apa, itu kalau pakai madzhab Syafi'i agak kesulitan. Jadi kalau madzhab Malik asal diselesaikan secara fauron, dan juga sebagian madzhab Syafi'i itu halal. Nah orang mesti tanya gitu, Gus, wedhusku tabrak truk, man Gus kejet. Nak pitik cilik ra ditakokno. Makanya termasuk kritiknya Mbah Mun, tapi ini madzhabnya Mbah Mun ya, kamu boleh ikut boleh ndak, karena ini urusan ndak penting. Jadi wong-wong lucu, nak ditakoki yuyu muni haram mergo amfibi. Yuyu ngerti ya, Man? Yuyu nggih. Tapi nak ditakoki kepiting muni halal. Mergo nak yuyu haram gak eman, nak kepiting eman. Padahal alasannya coba, kenapa yuyu haram? Karena amfibi kan, bisa di air. Pertanyaannya, kepiting seperti itu ndak? Iya. Nah, tapi kepiting kalau haram kan eman. Karena besar kan. Kalau yuyu silahkan haram kan gitu. Artinya apa?
fikih kita ini agak-agak pecundang gitu, agak-agak pertimbangan. Iya, ini lucu kan? Kualitatif. Coba alasannya yuyu haram karena apa? Amfibi kan? Hidup dua alam. Pertanyaannya kepiting seperti itu enggak? Iya. Iya, kenapa kalau orang tanya, yuyu haram apa halal? Rata-rata jawab haram. Tapi kalau kepiting mulai khilaf. Loh mestinya kan sama kan? Nah itu karena unsur imannya. Iya tadi. Saya juga sering melihat tonggo-tonggo itu ayam cuwilik sama ini ketabrak truk, nggak ada yang tanya. Jago. Tapi saya pernah jalan-jalan di Naruan sini, ono jago ketabrak, sing duwe langsung marani kula. Pas saya naik motor, Gus ini halal apa haram? Nah langsung kula sebelah halal apa haram? Wis kanggo kowe halal ya, kowe halal. Karena saya tahu tak jawab haram mesti kecewa itu. Aduh, kiai ini beratnya kan. Ya akhirnya ya saya setelah itu mate Imam Syafi'i ngapunten umat kula nu rahasia madzhab jenengan tuh tidak siap. Untuk mazhab ini tidak sama. Iya kan akhirnya pakai madzhabnya Imam Malik tadi. Ya tak Fatihah Imam Syafi'i ini mboten niat nglawan jenengan. Tapi ngobati tiang eman. Mergo pitike besar itu. Jadi ini kan cerita ya, itu makanya yang rileks saja lah, bahwa Islam ini yang rileks, yang menyenangkan, karena ya agama ini harus menyenangkan. Raditu billahi robba, raditu itu seneng banget, ridho itu puas, nggak boleh beragama pertuntungan terus emosinan, ya marem atau raditu itu marem, jadi yang nyaman. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.